kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda, dan mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. ...25 kantor dan 59 rumah warga di Kabupaten Kupang terdampak gempa. Petani cengkeh di Kabupaten Nagekeo mengalami gagal panen akibat tanaman cengkeh tidak berbunga dan berbuah. Sebanyak 595 caleg di Kabupaten Kupang ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DCT. Ya, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Felmi Laubela. Dan saya Diki Balo. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini, selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Kupang. Saudara, dampak dari gempa dengan magnitudo 6,3 di Kabupaten Kupang sebanyak 25 gedung pemerintahan dan 59 rumah warga mengalami kerusakan. Gempa bermagnitudo 6,3 melanda Kabupaten Kupang dan sekitarnya pada Kamis 2 November 2023 pukul 5 pagi. Akibatnya sebanyak 25 kantor atau gedung pemerintahan Kabupaten Kupang dan 59 rumah warga saat ini mengalami kerusakan. Menurut Kalak BPBD Kabupaten Kupang, pasca gempa yang melanda Kabupaten Kupang, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pendataan terhadap kantor pemerintahan di Civic Center Olela Masi yang terdampak gempa. Dari 25 gedung pemerintahan, kantor Bupati Kupang yang paling parah. Selain itu, BPBD melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua camat juga kepala desa untuk memastikan kondisi warga dan melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak. Kemudian menyampaikan laporan ke BPBD Kabupaten Kupang untuk dilakukan rekapitulasi. Jumlah bangunan atau rumah warga yang terdampak gempa sebanyak 59 unit yang tersebar di 10 kecamatan. Akan tetapi karena pusat gempa berada di wilayah Amarasi Selatan dan Amarasi Barat, sehingga dampak paling besar berada di kedua kecamatan tersebut, di mana di Kecamatan Amarasi Selatan 4 desa terdampak, sedangkan di Kecamatan Amarasi Barat hanya 2 desa yang terdampak. Dampaknya itu selain plafon rubuh, juga terjadi retak-retak pada beberapa bidang dinding gedung, dan ini dalam kacamata tim teknis cukup rawan. Hasil komunikasi koordinasi kami dengan BMKG, kemudian dengan TNI dan Polri yang ada di tingkat kecamatan dan desa, kami juga kemudian menurunkan tim bersama-sama dengan tim ini secara terpadu melakukan kajian cepat sekaligus peninjauan di lokasi titik gempa. Ditambahkan, selain rumah warga dan gedung kantor pemerintahan, ikut terdampak juga 9 unit fasilitas umum seperti gedung bank, gedung farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, gedung ibadah atau gereja, gedung sekolah, dan rumah doa. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, saudara, melihat kondisi kerusakan plafon kantor Bupati yang ambruk karena gempa dan berserakan, ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang dibantu Babinsa Koramil 160402 Camplong membersihkan material yang berserakan.
Beginilah suasana pembersihan kantor Bupati Kupang yang terdampak gempa bermagnitudo 6,3 pada Kamis 2 November 2023 pukul 5 pagi. Nampak polisi Pamong Praja dan ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Kupang dibantu oleh Babinsa Koramil 160402 Camplong membersihkan material tersebut. Mereka bahu-membahu mengangkat material yang berserakan dan menumpuk di kantor Bupati. Akibat gempa yang terjadi, plafon lantai 2 kantor Bupati Kupang ambruk mulai dari bagian lobi depan ruang rapat, kemudian aula kantor Bupati, lorong aula, hingga ruang rapat wakil Bupati. Berdasarkan pantauan TVRI NTT, selain kantor Bupati, ikut dibersihkan juga beberapa kantor di Civic Center yang terdampak gempa. Kantor yang ikut dibersihkan yakni Bapenda Kabupaten Kupang, Kantor Dinas Keuangan dan Aset Daerah, dan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang, serta beberapa kantor pemerintahan Bupati Kupang lainnya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, dampak gempa ini meluas di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Kupang Timur, Kecamatan Amfoang Tengah, Kecamatan Amarasi, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Fatuleu Barat, dan Kecamatan Kupang Barat. Terkait dampak yang meluas tersebut, baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang maupun beberapa camat yang dikonfirmasi masih melakukan upaya pendataan warga yang terdampak. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Petani cengkeh di Kabupaten Nagekeo harus gigit jari akibat gagal panen. Hal ini dikarenakan tanaman cengkeh mereka gagal berbunga dan berbuah. 4 tahun sudah para petani cengkeh di Kabupaten Nagekeo harus mengalami gagal panen. Tanaman cengkeh yang menjadi andalan mereka sebagai sumber pendapatan kini menjadi bumerang buat para petani akibat tanaman cengkeh tidak berbunga dan akhirnya gagal berbuah. Petani pun mengaku bingung dan tidak mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalan tersebut. Mereka mengaku heran dengan fenomena yang terjadi pada tanaman cengkeh. Pasalnya hingga saat ini mereka tidak mengetahui penyakit atau hama apa yang menyerang tanaman cengkeh mereka. Mereka hanya menduga akibat perubahan cuaca yang panas hingga tanaman cengkeh mereka gagal berbunga. Akibatnya petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kehidupan perekonomian mereka mulai terdampak akibat kurangnya penghasilan. Petani pun meminta perhatian serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Apabila tidak segera ditangani, akan berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat. Hubungannya tidak normal. Tidak normal ya? Sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun sekarang. 4 tahun. Sekarang tahun ini dia bunga cuma di pucuk tuh, tapi satu dua dahan tidak seluruh. Cuma di atas itu pucuk. Tapi yang ke bawah itu tidak ada bunga. Jadi kami sekarang ini masyarakat petani bilang ada cengkeh cuma pohon saja. Tapi hasilnya tidak ada sama sekali. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Kita beralih ke Timur Tengah Selatan, Saudara. Antisipasi macetnya pelayanan air bersih di Kota Soe akibat dampak El Nino saat ini. Perumda Timur Tengah Selatan aktifkan jalur utama sumber air Mutis Bonleu dengan melakukan perbaikan setiap hari di sejumlah titik jalur pipa induk yang mengalami kerusakan. Sistem pelayanan distribusi air bersih oleh Perumda di Kota Soe saat ini menggunakan jadwal giliran distribusi. Kepada TVRI, Leli Billy Hayer, Direktur Perumda Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa dalam rangka mengantisipasi macetnya pelayanan air bersih di Kota Soe, selain menggunakan pelayanan armada mobil tangki kerjasama Dinas PRKP dan BPBD Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk melayani pelanggan. Pihaknya juga melakukan antisipasi pelayanan dengan mengaktifkan jalur pipa induk Bonleu
ke bak penampung dengan melakukan perbaikan secara efektif setiap hari pada jalur pipa utama sumber air Bonleu, sehingga debit air yang masuk ke bak penampung saat ini mencapai 32 liter per detik. Sistem pelayanan distribusi air bersih saat ini ke pelanggan. Untuk mengatasi kemacetan, Perumda melakukan sistem pelayanan jadwal distribusi 1 kali 24 jam oleh petugas piket. Dengan demikian, pihaknya berharap masyarakat Kota Soe yang masuk dalam daftar pelanggan Perumda Timur Tengah Selatan untuk selalu bersabar menanti giliran karena semua pelanggan akan tetap mendapatkan hak distribusi pelayanan oleh petugas Perumda yang mendapatkan jadwal piket tiap hari. Kendalanya memang beberapa minggu ini ada kerusakan. Itu sudah di tiga titik di Sikfa Asibola. Asibola ini memang cukup berat. Jadi tapi sebentar teman-teman sudah selesai bekerja. Sekarang kita atur dalam kota jadwal. Kan memang dalam kota ini air yang dari Bonleu 70 liter per detik, tetapi masuk di bak BRK itu hanya 32. Sehingga tim dari sini turun untuk survei kembali jaringan. Kita tidak berharap juga untuk ada pengeboran sepanjang jalan, tetapi tim tetap turun melaksanakan karena melihat kapasitas debit yang masuk. Selain itu, pihaknya menghimbau kepada warga masyarakat yang bermukim di sekitar jalur pipa induk air Mutis Bonleu, hendaknya jangan melakukan pengerusakan kepada pipa induk jalur utama berupa pengerusakan dengan cara membor pipa sehingga jalur air terbagi, karena jika demikian maka tindakan tersebut dianggap pidana dan akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, aksi penghijauan merupakan komitmen pemuda di Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah saat memperingati Sumpah Pemuda beberapa waktu lalu. Kawasan hutan gundul dan rawan longsor menjadi sasaran kegiatan aksi penghijauan ini. Sejumlah anak muda yang tergabung dalam organisasi Muda-Mudi Epubele Tulida Desa Horowura bersama anggota komunitas Pustaka Bambu melakukan penghijauan di tengah kampung dan kawasan hutan Desa Horowura pada Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Selain memperingati Hari Sumpah Pemuda, aksi penghijauan ini juga merupakan bentuk pernyataan komitmen mereka untuk terlibat dalam upaya menjaga kelestarian alam, terutama kawasan hutan Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Beberapa titik aksi penghijauan menjelang musim hujan ini dilakukan di mata air dan beberapa kawasan rawan longsor. Sekretaris Muda-Mudi Desa Horowura, Jimmy Atulolon, mengatakan beberapa titik mata air di kawasan hutan wilayah Horowura mengering karena penggundulan hutan. Tidak hanya itu, beberapa daerah yang rawan longsor di wilayah hutan ini disebabkan karena penggundulan hutan yang terjadi secara masif. Menjaga lingkungan di wilayah kami, terutama di Desa Horowura ini. Kalau kamu melihat selama ini air seperti apa di mata air? Di mata air ini karena banyak pepohonan yang sudah banyak yang tumbang, sehingga mata air di sini sudah debit airnya berkurang. Ini dengan penghijauan begini harapannya apa? Harapan kami sehingga kedepannya apa yang kami tanam ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dua jenis anakan pohon yang ditanam adalah bunga pucuk merah yang ditanam di tengah kampung dan pohon malapari yang ditanam di beberapa titik mata air dan rawan longsor. Dari Flores Timur, Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Ya, saudara, informasi dari Kabupaten Kupang akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, dan kita lanjutkan informasi berikutnya pemirsa. Sebanyak 593 caleg di Kabupaten Kupang hari ini Jumat 3 November 2023 ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DCT. Selanjutnya nama caleg yang telah ditetapkan akan dicetak dalam surat suara. Berdasarkan jadwal tahapan pemilihan umum 2024, hari ini Jumat 3 November 2023, semua KPUD di seluruh Indonesia menetapkan daftar calon tetap atau DCT. Khusus untuk Kabupaten Kupang, hari ini sebanyak 593 caleg di Kabupaten Kupang yang ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DCT. Calon legislatif yang ditetapkan dalam DCT tersebut sebelumnya didaftarkan oleh 18 partai politik yang tersebar di 4 daerah pemilihan atau dapil di Kabupaten Kupang. Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihim mengatakan penetapan DCT ini selain sesuai dengan yang dijadwalkan, tetapi juga merupakan rangkaian dari masa pencermatan dan validasi, di mana dalam masa pencermatan KPUD melakukan validasi nama-nama caleg dalam desain surat suara, nomor urut, dan nama serta gelar bakal calon legislatif. Tidak ada perubahan signifikan dari daftar calon sementara yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penetapan DCT ini, partai politik tidak langsung hadir di KPUD Kabupaten, tetapi DCT yang telah ditetapkan hari ini akan dikumpulkan ke Sistem Informasi Calon atau SILON masing-masing partai politik. Selanjutnya, DCT akan diumumkan melalui media massa dan dicetak dalam surat suara. Untuk diketahui, dari 593 calon legislatif yang hari ini resmi ditetapkan dalam daftar calon tetap akan memperebutkan 35 kursi DPRD Kabupaten Kupang dengan rincian Dapil 1 terdiri dari 11 kursi, Dapil 2 terdiri dari 9 kursi, Dapil 3 terdiri dari 5 kursi, Dapil 4 yang terdiri dari 10 kursi. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu, jelang pemilu tahun 2024, belasan ribu warga di Kabupaten Belu belum melakukan perekaman EKTP. Untuk itu diharapkan adanya koordinasi yang baik lintas stakeholder sehingga pemilu mendatang warga di Kabupaten Belu dapat menggunakan hak suaranya. Jelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, warga di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur masih belum tercover wajib KTP. Dari data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sebanyak 15.186 warga belum memiliki KTP elektronik dari total keseluruhan 164.079 warga wajib KTP di Kabupaten Belu. Untuk saat ini, sebanyak 148.893 warga sudah melakukan perekaman dan telah mendapat KTP elektronik berdasarkan data pada semester 1 tahun 2023. Untuk mempercepat pelayanan bagi warga di Kabupaten Belu sebelum pemilu pada tahun 2024 mendatang, Disdukcapil Kabupaten Belu pun telah melakukan berbagai upaya percepatan untuk menjaring data kependudukan, misalnya melakukan program perekaman EKTP di sekolah menengah atas untuk menjaring pemilih pemula, pelayanan ke lembaga pemasyarakatan, serta menjaring kaum disabilitas di Kabupaten Belu. Sementara itu, dalam hal pelayanan perekaman EKTP sendiri, belangko KTP masih bisa terjangkau untuk melayani masyarakat. Selain itu, pihak Disdukcapil Kabupaten Belu pun mengimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman EKTP sehingga pada pemilu mendatang masyarakat dapat menggunakan hak suaranya. KTP ada 164.079 164.079 orang yang sudah memiliki 148
893, itu berarti ada 15.186 yang belum memiliki. Ya, itu berdasarkan data semester 1 tahun 2023, data dari pusat yang kami coba. Tahun ini kami praktis di kantor saja untuk menunggu yang bersangkutan datang dan kami uruskan untuk sampai menjadi KTP-nya. Ini sebanyak 15.000 warga belum tercover wajib KTP, sehingga warga diharapkan untuk berpartisipasi aktif mengurus dokumen kependudukan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT melaporkan. Masih seputar pemilu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini menerima distribusi 5.516 bilik suara dan 6.895 kotak suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disortir dan dipersiapkan dalam rangka kebutuhan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Direktorat Tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 telah memasuki masa penetapan dan pengumuman daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD tingkat kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Berkaca dari perhelatan pemilu sebelumnya di Kabupaten Lembata, beberapa kerawanan dan potensi konflik serta pelanggaran masih terjadi di beberapa daerah. Untuk mencegah potensi terjadinya kerawanan pemilu dan memudahkan upaya penyelesaian masalah, Badan Pengawas Pemilu terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan. Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata Thomas Febri mengatakan saat ini pihaknya telah menetapkan potensi kerawanan pemilu di Kabupaten Lembata berdasarkan pengalaman hajatan pemilu sebelumnya. Hal ini penting menurutnya agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 dapat melalui sebuah langkah perbaikan peningkatan sebuah hajatan pesta demokrasi. Dan tentunya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu juga punya kesiapan khusus. Kesiapan yang memang menjadi dasar kita agar kita bisa mengamankan dan juga mengawasi pemilu secara umum dengan baik. Tentunya yang pertama juga kita akan mendorong juga perbaikan terhadap manajemen pengawasan kita. Tentunya ada evaluasi juga dari pengalaman pemilu yang sebelumnya. Tidak hanya itu, Febri juga menjelaskan bahwa pihaknya terus membangun koordinasi dan komunikasi secara intens dengan semua pihak terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Beberapa di antaranya yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, TNI Polri, pemerintah desa, pimpinan partai politik, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Andri Atagorang, TVRI NTT. Saudara, usai jeda pariwara berikut, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita lanjutkan informasi lainnya. Saudara, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan untuk menampilkan karya terbaiknya dalam apresiasi guru dan tenaga kependidikan 2023.
Kemendikbudristek memberikan apresiasi GTK inovatif, inspiratif, dan dedikatif serta apresiasi peserta didik kepada gurunya dalam menerapkan kurikulum merdeka pada konteks pendidikan berkualitas. Ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada guru dan tenaga pendidik yang telah memberikan layanan pendidikan secara baik bagi peserta didik untuk dapat berkarya dan berbagi sesuai dengan visi Merdeka Belajar. Pada malam penganugerahan ini dihadiri guru-guru berprestasi dari seluruh Nusa Tenggara Timur. Guru-guru ini memiliki praktik baik dalam mengimplementasikan kepemimpinan, pendampingan, implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menginspirasi para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Saya rasakan setelah pengumuman malam hari ini adalah yang pertama tuh merasa senang, bangga pada diri sendiri karena ini masuk, menurut saya ini kegiatan yang bergengsi di jenjang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena di sini saya bersaing dengan teman-teman yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya jenjang taman kanak-kanak. Apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023 menjadi sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Balai Guru Penggerak Provinsi NTT diamanahkan untuk menyelenggarakan seleksi dan penilaian terhadap 2 jenis apresiasi, yaitu apresiasi GTK inovatif dan apresiasi GTK dedikatif. Apresiasi GTK ini memiliki beberapa tahapan penilaian yang dimulai dari penilaian presentasi dan wawancara tahap 3. Penilaian tahap 3 dilaksanakan dalam rentan waktu 23 Oktober sampai 12 November 2023. Mengingat peran strategis dari guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasi kurikulum merdeka, maka dalam rangkaian memperingati Hari Guru Nasional 2023, pemerintah telah memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan di Nusa Tenggara Timur. Awalnya itu dari melewati 2 tahapan tes seleksi sebelumnya itu kita dipilih dari setiap kategori itu dipilih 10 orang. Nah, dipilih 10 orang, jadi akhirnya pada malam hari dapat juara 2. Ya puji Tuhan, melewati perjuangan yang panjang karena waktunya itu memang kita kan bekerja tidak hanya kita punya beban kerja yang cukup besar di sekolah, terus kita harus merangkai itu semua dalam bentuk naskah dan juga dalam divideokan, dan sebentar itu kita bagaimana mengedit itu menggunakan aplikasi yang mana membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Apresiasi GTK dalam rangka Hari Guru Nasional 2023 ini memberikan banyak manfaat kepada guru dan tenaga kependidikan. Dengan mengikuti apresiasi GTK ini, guru dan tenaga kependidikan mendapatkan pengalaman belajar, berbagi, dan berkarya bersama rekan guru dan tenaga kependidikan melalui bukti karya terpilih. Apresiasi GTK Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan diikuti oleh Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, MK, SLB atau pengawas TK, SD, SMP, SMA, SLB, serta tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah. Venido Ngura Ari Juliantara melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Ratusan umat paroki Santo Yohanes Maria Vianney Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Keuskupan Atambua menggelar doa bersama di lokasi pekuburan Tansa Let Mavo guna mengenang arwah semua umat orang beriman. Setiap tahun pada tanggal 2 November, umat Katolik di seluruh dunia memperingati Hari Arwah dengan mendatangi lokasi atau tempat pekuburan kerabat mereka dimakamkan.
seperti yang dilakukan oleh warga asal Desa Letmavo, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, tanggal 2 November Kamis kemarin. Mereka berbondong-bondong mendatangi lokasi pemakaman umum Tansa untuk berziarah, membakar lilin, berdoa dan menaburkan bunga di lokasi kuburan ini. Kegiatan ziarah ini diawali dengan perayaan Misa Kudus bersama yang dipimpin Pastor Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Maubesi, Romo Theodorus Taus PR. Dilanjutkan dengan pemberkatan seluruh kuburan yang ada dengan memercikan air berkat oleh imam. Romo Theodorus Taus PR mengungkapkan sesuai ajaran iman Katolik, tujuan dari momen peringatan ini untuk mengenang dan mendoakan semua orang beriman yang telah meninggal. Hal ini dilakukan agar mereka yang telah berpulang dapat bersatu dengan para orang kudus di surga. Dari gereja menyiapkan untuk seluruh umat beriman Katolik di mana saja, secara khusus untuk mendoakan arwah semua orang beriman, semua sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Dari sendirinya mengumpulkan kegembiraan juga iman kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi sumber keselamatan kita, sumber keselamatan mereka semua yang telah meninggal. Dan dengan itu gereja mengundang kita sekalian untuk bersama-sama mengikuti peran Kristi, membawa intensi kita untuk arwah semua sanak keluarga kita. Misa bersama mengawali kegiatan ziarah ke pekuburan pada peringatan Hari Arwah ini mendapat apresiasi dari para peziarah yang ada, di mana kegiatan ziarah menjadi lebih hikmat sekaligus lebih mempererat rasa persaudaraan di antara para peziarah. Lalu tiap tahun kalau begini ini mabok yang ini tahun terakhir, ya, karena mungkin umat masih sadar kalau ikut misa tuh. Menurut saya bahwa itu yang baik supaya untuk arwahnya itu mereka masuk surga. Jadi benar-benar kita datang untuk berdoa ya. Berdoa untuk mereka, arwah mereka supaya. Pikir memang ini sesuatu yang baru, terobosan baru yang sebenarnya harus dilakukan dari lalu-lalu oleh pastor-pastor pendahulu, karena hari ini Hari Arwah Sedunia, harusnya memang perayaan di tempat pemakaman, karena tempat ini juga tempat ziarah. Warga di Kabupaten Timur Tengah Utara mempunyai tradisi tersendiri, yaitu makan dan minum bersama dalam kegiatan ziarah memperingati Hari Arwah ini. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang diyakini arwah dari para kerabat yang meninggal turut hadir bersama menikmati sajian makanan dan minuman yang dibawa tersebut. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi lainnya, saudara, untuk membantu melestarikan dan mempertahankan keaslian tarian tradisional Bonet suku Timor yang nyaris punah. Kru TVRI Nusa Tenggara Timur lakukan penelitian dengan budayawan Timor Tengah Selatan dengan menggandeng Kemendikbudristek Dikti Republik Indonesia. Kepada TVRI, Albertus Fay, budayawan Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa tarian Bonet dalam filosofi orang Timor adalah tarian irama tanpa musik dalam bentuk lingkaran yang artinya simbol persatuan dan kesatuan orang Timor. Tarian Bonet selalu dipentaskan oleh satu kelompok persatuan laki-laki dan perempuan yang saling berpegangan tangan dalam bentuk lingkaran bulat. Tujuannya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena itu implementasi Bonet adalah lingkaran bulat sambil berpegangan tangan, tanda persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tarian Bonet diawali dengan lantunan pantun yang saling bersahutan, kemudian mulai menghentakkan kaki, melangkah dan mengayun ke kiri dan ke kanan, mengikuti lantunan syair pantun yang dinyanyikan bersama. Tarian Bonet merupakan tarian persatuan yang dipentaskan pada malam hari. Pada zaman terdahulu, tarian Bonet dipentaskan pada situasi sukacita seperti pesta perkawinan, pesta panen hasil kebun baru, dan pesta kebesaran raja.
Pada zaman dahulu dipentaskan pada saat malam hari sehingga di awal pementasan mereka selalu membakar api unggun di tengah lingkaran. Tujuannya untuk menerangi kegiatan tarian bonet karena zaman dahulu tidak ada lampu penerangan. Manusia itu makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia bergandengan tangan, dia butuh satu terhadap yang lain. Dia butuh pertolongan orang lain. Itu filosofi dari tarian bonet. Dan tarian ini memang sulit ditelusuri sejarahnya karena tidak ada referensi tertulis yang bisa menolong kita untuk mengetahui kapan bonet ini dimulai dan siapa penciptanya dan dalam situasi apa. Tapi terus terang bonet ini sebenarnya ditampilkan atau dipentaskan pada acara-acara sukacita seperti pesta perkawinan, pesta panen, pesta rumah baru, pesta 100 hari orang mati yang dalam bahasa Inggris itu. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT. Ya, saudara, informasi terkait tarian bonet tadi sekaligus mengakhiri seluruh perjumpaan kita kali ini. Ya, dan jangan lupa terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Diki Balo. Ya, dan saya Felmi Laubela mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.